Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suci Ramadhani, NIM 20300111911, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas MP1, mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Yang pertama yaitu kemukakan dua pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Dari dua pendapat tersebut, pilih salah satunya yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. Di sini saya mengambil fungsi manajemen menurut George R. Terry yang mengemukakan 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan merupakan sesuatu yang akan direncanakan tentang apa yang akan dicapai, yang kemudian memberikan pedoman. Dan yang kedua, organizing atau pengorganisasian merupakan proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, activating atau penggerakan merupakan penempatan semua anggota pada kelompok agar bekerja secara sadar yang telah ditetapkan sesuai perencanaan dan pola organisasi. Yang keempat, controlling, pengendalian merupakan salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, dan pengarahan. Yang kedua itu menurut John F. Mee, terdapat beberapa fungsi manajemen, yaitu yang pertama, planning, perencanaan, yaitu sebuah proses perencanaan kegiatan yang dilakukan secara untuk masa depan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian, merupakan sebuah proses pengelompokan masyarakat, kegiatan, peralatan, serta tanggung jawab sehingga organisasi dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Yang ketiga, motivating atau motivasi, yaitu sebuah proses pemberian dorongan kepada karyawannya agar dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang keempat, controlling atau pengawasan merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan dari seluruh kegiatan yang dilakukan. Menurut saya, fungsi manajemen yang sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan adalah menurut pendapat George R. Terry, karena setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengarahan atau penggerakan seluruh personil sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dan pengawasan secara berkelanjutan. Yang kedua, berdasarkan kasus di bawah ini, silakan analisis, kemudian berikan solusi yang dapat dilakukan Anda sebagai kepala sekolah. Jika saya sebagai kepala sekolah, solusi yang saya berikan yaitu dengan cara mendatangkan narasumber terkait dengan pelatihan pembuatan RPP, silabus, dan program kegiatan serta pelatihan sistem penilaian kurikulum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru yang terkait pelaksanaan kurikulum di sekolah, memberikan pemahaman kepada guru-guru dan orang tua siswa terkait pelaksanaan kurikulum dengan mengadakan sosialisasi pada saat pembagian rapor, serta pengadaan sarana dan prasarana, media pembelajaran, dan buku-buku penunjang kurikulum, serta menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalahnya seperti guru-guru, komite sekolah atau orang tua siswa, unit pelaksana teknis atau UPT. Yang ketiga, kemukakan yang dimaksud dengan perencanaan dan mengapa suatu kegiatan atau lembaga perusahaan perlu membuat perencanaan. Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dari suatu organisasi, strategi pencapaian tujuan organisasi, serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Mengapa perencanaan penting dalam suatu kegiatan? Karena perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memulai suatu kegiatan agar tujuan perusahaan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Yang keempat,
Kemukakan alasan utama diperlukan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Alasan pentingnya manajemen dibutuhkan bagi perusahaan atau dalam organisasi adalah dapat memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi, dapat menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan, dan dapat mencapai efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, siapa yang membutuhkan manajemen? Kemukakan pendapatmu. Menurut saya, manajemen dibutuhkan oleh semua orang, kelompok, ataupun organisasi untuk mengatur, merencanakan, serta mengelola segala hal untuk dapat hasil yang baik dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien.